Mobil pikap ini nekat menerobos perlintasan tanpa palang pintu di Desa Aryo Jeding, Rejotangan, Tulungagung Minggu pagi. Akibatnya bagian belakang pikap tersambar kereta Malabar relasi Malang-Bandung hingga hancur. Diduga pengemudi pikap tak memperhatikan situasi saat kereta dari arah timur ke barat akan melintas. Akibat kecelakaan ini, pengemudi pikap mengalami luka-luka, dilarikan warga ke rumah sakit. Sama penjaga sudah diingatkan untuk berhenti dulu. Tapi dihiraukan oleh pengemudi A tadi, dia tetap melintasi rel kereta api tanpa palang pintu tersebut. Nah, dari arah timur ada kereta api Malabar, jadi terjadi kecelakaan. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan polisi. Petugas mengimbau masyarakat untuk waspada saat melintasi perlintasan tanpa palang pintu. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Waisal, iNews melaporkan. Warga mengejar 3 pelaku perampokan yang kabur menggunakan mobil usai aksinya dipergoki warga di Villa Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tak berhenti di situ, warga yang emosi terus mengejar pelaku hingga ke jalan raya. Sempat salah jalan saat kabur, mobil pelaku perampokan malah masuk ke kawasan pagelaran yang ramai tak jauh dari rumah korban. Terjebak kemacetan, mobil pelaku berhasil dihadang warga. Ketiga pelaku yang berada di dalam mobil menjadi bulan-bulanan massa. Mobil pelaku juga tak luput dari sasaran amuk massa hingga kaca mobil pecah. Ketiga pelaku diamankan warga di pertigaan Empang, Kota Bogor. Tim Liputan iNews melaporkan. Di rumah, tiba-tiba pemilik rumah melihat 1 orang dari 3 orang pelaku itu keluar dari rumahnya. Spontan pemilik rumah langsung berteriak maling sehingga terdengar oleh tetangga dan warga sekitar. Sehingga membuat si 3 orang pelaku ini kabur lari dengan menggunakan mobil jenis Daihatsu, kemudian dikejar oleh warga. Ketiga pelaku berasal dari kelompok Semarang dan Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku ditahan di Mapolsek Ciomas dan terancam 7 tahun penjara. Tujuh mobil tertimpa longsor di Jalan Lintas Sumatera Tarutung, Sipolga. 3 orang satu keluarga tewas di dalam mobil. Warga menggerebek seorang caleg di Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan lantaran tinggal serumah dengan wanita selingkuhan. Sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya lambat, saya kira masalah bansos yang masif dibagikan jelang Pilpres serta internet gratis menjadi perhatian para capres dalam debat pamungkas Minggu malam. Halo pemirsa, menyusul UGM, UI, Unhas Makassar, dan Unpad. Hari ini UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengeluarkan petisi sebagai kritik kepada pemerintah atas mundurnya demokrasi. Saya Rosalyn Joinela, seputar iNews Siang. Selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, korban tewas akibat bus rombongan Satgas kampanye partai terguling di ruas tol Ngawi Solo bertambah hingga menjadi 3 orang dan belasan lainnya luka-luka. Supir bus diduga mengantuk hingga hilang kendali saat menyalip truk di depannya. CCTV ini merekam kecelakaan bus rombongan Satgas Partai yang terjadi di ruas tol Ngawi Solo, kilometer 554 Mantingan, Kabupaten Ngawi.
Bus hilang kendali dan langsung terguling saat akan mendahului truk di depannya. Akibatnya 2 orang penumpang tewas di lokasi kejadian sementara 1 korban lainnya meninggal dunia saat dalam perawatan. 12 penumpang lainnya terluka, masih dalam perawatan di 3 rumah sakit, salah satunya Rumah Sakit di Sragen, Jawa Tengah. Hasil pemeriksaan polisi diduga supir truk mengantuk saat akan mendahului truk di depannya. Bus dari barat ke timur bermaksud mendahului kendaraan roda 6 yang di depannya. Karena tidak mampu menguasai laju kendaraan, oleng ke kanan, menabrak median tengah, kemudian terpental ke kiri dan terguling, menabrak gadril. Bus rombongan Satgas Partai ini dalam perjalanan pulang ke Surabaya usai kampanye di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, terseret longsor di jalur lintas Sumatera Tarutung Sibolga. 3 orang satu keluarga ditemukan tewas. Mobil korban ditemukan di kedalaman 20 meter di dasar sungai. Ini lagi guys, mobil ini kan jalan biasa ini, udah tertutup nih. Tangis keluarga pecah melihat cucu, anak, dan menantunya menjadi korban akibat longsor di jalur lintas Sumatera Tarutung Sibolga. Ketiga korban, ayah, ibu, dan anak balitanya tersapu longsor saat melintasi lokasi dalam perjalanan pulang kampung. Korban ditemukan dalam mobilnya yang hancur di kedalaman 20 meter di dasar sungai. Longsor menerjang usai hujan lebat melanda lebih dari 3 jam. Material longsor dari tanah dan batu menyapu 7 kendaraan termasuk sejumlah rumah warga. Istrinya di rumah sakit, suaminya selamat. Setahu Bapak kendaraan ada berapa yang terguling? Setahu saya sini ada di bawah di jurang itu ada 5. Ketiga jenazah korban telah dibawa keluarga ke Nias pada Minggu malam untuk dimakamkan Senin pagi ini. Petugas masih berupaya mengevakuasi kendaraan yang tertimpa longsoran. Dari Kabupaten Tapanuli Utara dan Sibolga, Sumatera Utara, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas tertimpa bangunan ambruk saat angin puting beliung menghantam Kecamatan Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur. Pusaran angin puting beliung yang berlangsung sekitar 10 menit merusak puluhan atap rumah di wilayah tersebut. Angin puting beliung menghantam desa Kedung Wonokerto, Prambon, Sidoarjo pada Minggu sore. Angin menyapu atap rumah warga hingga beterbangan. Puting beliung berlangsung sekitar 10 menit bersamaan dengan hujan deras di wilayah tersebut. Akibatnya, 1 rumah warga ambruk dan menimpa penghuninya. 1 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka tertimpa reruntuhan bangunan. Korban luka dilarikan ke rumah sakit. Ternyata tambah kenceng dari belakang saya, dari timur. Angin itu, puting beliung itu memutar. Langsung ada acara musola tahlilan sini, kabur semua karena musola sudah hancur. Terus rumahku hancur, sebelah rumah hancur. Akhirnya puting beliung itu lari ke barat utara. Putar-putar di sebelah sana, di utara. Akibat puting beliung, puluhan rumah warga juga rusak, terutama di bagian atap rumah. Hujan deras dan angin kencang juga menerjang sebuah pusat oleh-oleh roti di Salenrang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Minggu sore. Kencangnya angin mengakibatkan kanopi toko sepanjang 30 meter ambruk dan menimpa motor serta mobil yang terparkir. Suara ambruknya kanopi cukup keras, mengakibatkan pengunjung dan pegawai toko roti panik. Orang yang di bawah itu yang berteduh bisa lari, terus yang tertimpa itu ada 1 mobil dan 1 motor. Pemilik toko roti menyatakan akan membantu biaya perbaikan kendaraan yang rusak tertimpa kanopi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuhan TKW asal Jember, Jawa Timur di Malaysia mengungkap fakta baru. Pelaku pembunuhan ternyata merupakan TKI ilegal mantan tunangan korban. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah korban
di rumah duka di Jember, Jawa Timur. Jenazah Windy Nurfadila TKW asal Jember yang menjadi korban pembunuhan di Malaysia tiba di rumah duka di Desa Babatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur Minggu pagi. Tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah Windy. Sementara relawan dan ratusan pelayat memenuhi rumah duka. Jenazah korban pun akhirnya dimakamkan di TPU desa setempat. Sementara di sebuah apartemen di Kuala Lumpur, Malaysia, polisi di Raja Malaysia berhasil menangkap Jamroji, pelaku pembunuhan Windy. Polisi di Raja Malaysia terpaksa menembak mati Jamroji lantaran melawan dengan senjata tajam saat ditangkap. Ironisnya, Jamroji ternyata merupakan tetangga korban di Jember, Jawa Timur. Belum diketahui motif pembunuhan, namun dari informasi warga, korban dan pelaku sempat bertunangan. Pelaku juga TKI ilegal berangkat ke Malaysia setahun yang lalu menyusul ibunya yang sudah lama bekerja di Malaysia. Infonya karena dia melawan ya. Melawan, langsung ditembak. Sementara terkait pemulangan jenazah pelaku, Disnaker Jember menunggu hasil koordinasi Disnaker Provinsi Jawa Timur dan KBRI Malaysia. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, tempat penampungan ilegal calon pekerja migran di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan digerebek BP2MI. 8 calon pekerja migran asal Jawa Barat yang akan diberangkatkan ke Saudi Arabia berhasil diselamatkan. BP2MI menggerebek sebuah unit di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, Minggu siang. Dalam unit tersebut terdapat 8 ibu calon pekerja migran asal Jawa Barat yang akan diberangkatkan ke Saudi Arabia sebagai asisten rumah tangga. Selain 8 calon pekerja migran, di dalam unit apartemen juga diamankan seorang pelaku yang berperan sebagai perekrut. Ini ada ibu-ibu semua, ini ada 8 orang ya, ada dari Bandung, ada dari Garut, dari Cianjur juga, Sukabumi, ada juga dari Tangerang dan sebagainya. 8 orang yang akan diberangkatkan pada hari ini atau tergantung nanti lihat situasinya. 8 calon pekerja migran ini berhasil diselamatkan dari tindak pidana perdagangan orang, akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Sementara pelaku perekrut calon pekerja migran diserahkan ke Mapolres Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, aula Balai Desa tempat menyimpan karung beras bantuan sosial di Desa Sarirejo terbakar. Akibatnya ratusan karung beras bansos yang belum disalurkan ikut hangus terbakar. Kebakaran menghanguskan seluruh bangunan aula Balai Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah pada Minggu sore. Tak hanya bangunan yang luluh lantak, 216 karung beras bantuan sosial juga ludes terbakar. Menurut Kades tempat, total ada 407 karung beras masing-masing berisi 10 kg. Dari jumlah tersebut sudah tersalurkan sebanyak 191 karung dan tersisa 216 karung. Di atas. Berarti memang beras itu disimpan di aula? Iya. Terus gak ada yang jaga berarti Mas? Ada yang jaga, tapi kebetulan sudah pulang karena ini kejadiannya pagi hari. Pagi hari ya? Iya. Berarti diketahui oleh warga berarti Mas? Siap. Iya. Terus untuk penggantinya gimana Mas? Nanti sudah diusahakan sama Pak Camat, sama kita juga sudah matur sama pihak kantor pos, koordinasi itu nanti insya Allah secepatnya mau diganti. Pihak desa sudah melapor ke kecamatan untuk bisa mendapatkan beras bansos pengganti. Sementara aparat keamanan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, petisi dari kalangan akademisi terus menggema. Menyusul UGM, UI, Unhas Makassar, dan Unpad. Hari ini giliran UIN Syarif Hidayatullah juga mengeluarkan petisi sebagai kritik kepada pemerintah atas mundurnya demokrasi. La tusallit
Pembacaan petisi berisi kritik terhadap Presiden atas mundurnya demokrasi digelar di UIN Syarif Hidayatullah mulai pukul 11 siang ini. Petisi dibacakan langsung oleh Rektor UIN Profesor Asep Saifuddin Jahat. Sebelumnya hari Minggu lalu, Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah telah merilis pernyataan sikap dalam mengawal pemilu 2024. Di antaranya soal perbedaan politik yang harus dihormati, meningkatkan partisipasi pemilu yang bertanggung jawab, menghentikan segala upaya penyebaran hoaks, juga mengedepankan pemilu damai dalam proses demokrasi. Alumni dan Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah juga meminta pemerintah Jokowi dan seluruh aparat negara netral dalam kontestasi pemilu, serta tidak membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu paslon. Sebelumnya pemirsa, sejumlah universitas juga telah mengeluarkan petisi kritik untuk pemerintah Jokowi. Di antaranya adalah UGM, UMY, UI, Unhas Makassar, Unpad Bandung, dan Universitas Andalas. Petisi kalangan akademisi universitas berisi kekecewaan dan keresahan atas mundurnya demokrasi jelang pemilu 2024. Para guru besar, mahasiswa, dan alumni universitas mendesak Presiden tetap menjaga netralitas untuk menciptakan suasana pemilu yang kondusif. Yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pemirsa, Kepala Desa Gunung Menyan, Pamijahan, Kabupaten Bogor viral saat aksi unjuk rasa menuntut perpanjangan masa jabatan bersama kepala desa lain di depan gedung DPR. Kades wanita ini dikritik warganet lantaran bergaya glamor. Wiwin Komalasari, Kepala Desa Gunung Menyan, Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini menjadi sorotan warganet. Saat unjuk rasa kepala desa yang berakhir ricuh pekan lalu di depan gedung DPR Senayan, Jakarta, Wiwin dikritik warganet di berbagai media sosial setelah berpenampilan glamor dengan memakai kacamata mewah. Tak hanya saat unjuk rasa, video gaya hidup mewahnya di akun media sosialnya juga disorot warganet karena dinilai kerap pamer harta. Namun, Wiwin membantah tuduhan warganet dan mengaku sudah menjadi pengusaha dan memiliki barang bermerek sebelum ia menjadi kepala desa. Kalau untuk barang-barang branded itu, ya memang sih sorotannya ke situ. Dulu saya mungkin ya saya punya gitu. Terusnya sampai sekarang mungkin ada yang masih karena mungkin harganya juga ini masih di luar kades ya gitu. Saya pernah merasakan punya gitu. Adapun sekarang dipakai itu masih bagus. Kepala Desa seluruh Indonesia Rabu 31 Januari lalu berunjuk rasa mendesak DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Desa. Wiwin ikut dalam aksi tersebut hingga disorot warganet. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, debat pamungkas Pilpres 2024 pada Minggu malam, para capres tampak lebih berhati-hati dalam debat. Masalah bansos yang masif dibagikan jelang Pilpres serta internet gratis menjadi perhatian para capres dalam debat pamungkas. Para capres tampak lebih berhati-hati dalam debat pamungkas yang berlangsung Minggu malam. Dalam debat kali ini, ketiga capres justru saling sepakat mengenai program dan visi misi dari calon lain, mulai dari kebudayaan, kesehatan, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Dan saya bisa menerima, saya juga setuju itu Kementerian Kebudayaan. Juga capres nomor urut 2. Terima kasih atas masukannya. Karena udah banyak setuju ya baik-baik saja. Soal bantuan sosial bansos yang dibagikan jelang Pilpres 2024 sempat ditanyakan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada Capres nomor urut 1 Anies Baswedan lantaran frekuensi pembagian lebih banyak dibandingkan awal tahun dan dibagikan secara masif. Menurut Pak Anies kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar 1 tidak saling klaim, 2 bisa tepat sasaran,
Tiga, tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Terima kasih. Ya, kali ini pasti setuju dong. Karena proses logic thinkingnya adalah datanya diperbaiki. Ini yang pernah kita lakukan, dan ketika kawan-kawan Kades sudah bersusah payah diberikan ke atas, balik lagi pada data yang sama. Selain itu, sempat terjadi saling debat tentang internet gratis antara Capres Ganjar Pranowo dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Tapi ada yang menarik, Pak. Di Pontianak pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya cemerlang gitu. Mungkin tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah yang mana yang lebih penting untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Kalau internet gratis, ya saya setuju. Tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Capres Ganjar juga menyampaikan perbedaan penanganan masalah stunting. Selanjutnya saya akan memberikan... Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju, Bapak. Karena Bapak terlambat, Pak. Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan, Pak. Ibunya yang dikasih gizi. Sebetulnya yang saya sampaikan ya persis itu. Jadi kita belum. Kita beri program kita beri makan ibu yang sedang hamil. Kita beri bantuan gizi ibu yang sedang hamil karena dia mengandung 9 bulan. Tapi memang stunting itu karena kurang gizi, Pak Ganjar. Itu karena ibu dan karena dianya juga kurang gizi, dia stunting. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak, Pak. Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan makan siang? Mohon ditahan. Saya izinkan kok berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja berdebat. nanti. Karena beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Nah, dalam debat pamungkas ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat agar tidak salah memilih dalam Pilpres 14 Februari mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Mobil box yang terparkir tiba-tiba melaju tanpa pengemudi dan menabrak pejalan kaki di Bogor, Jawa Barat hingga luka parah. Mobil diduga mengalami remblong. Sebuah mobil box tanpa pengemudi yang tengah terparkir tiba-tiba meluncur di Jalan Raya Kedep, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mobil box lantas menabrak seorang pejalan kaki yang tengah berjalan di bahu jalan. Korban mengalami luka serius di kaki, tangan, dan wajah. Menurut saksi mata, saat itu pengemudi memarkirkan mobil box untuk berbelanja di sebuah toko pakaian. Mobil box diduga mengalami remblong. Dari supirnya diparkir. Kondisinya terrem. Tapi maju sendiri atau gimana? Katanya maju sendiri. Oh, mungkin remnya blong kali ya? Mungkin. Cuma kalau dilihat tuh remnya emang blong. Oh, remnya blong? Iya. Satlantas, Polres Bogor telah melakukan olah TKP dan memeriksa sopir mobil box. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Pemirsa, seorang caleg di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan digerebek warga lantaran tinggal serumah dengan wanita selingkuhan.
Berdalih telah menikah siri, oknum caleg ini tidak bisa menunjukkan surat nikah. Bukannya berusaha merebut suara rakyat, caleg yang satu ini malah digerebek oleh warga di rumahnya di perumahan Gramayasa, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Warga resah lantaran oknum caleg yang juga mantan kades ini diduga tinggal serumah dengan ZA, 27 tahun, wanita selingkuhannya. Kecurigaan warga berawal saat ayah ZA datang dan sempat berbincang dengan warga. Saat itu sang ayah menyebutkan jika anaknya berstatus janda. Saat digerebek, pria 51 tahun ini mengaku sudah menikah siri dengan ZA tanpa sepengetahuan istri pertamanya dan ayah kandung ZA yang seharusnya menjadi wali nikah. Namun surat nikah yang ditujukan oknum caleg ini tidak sah. Di sini merasa teresahkan, Pak. Sudah sering bahkan terjadi seperti ini. Ketiga kalinya. Sudah ketiga kali. Usai mediasi, warga bersedia berdamai dan HI juga akan menuruti keinginan warga mengadakan cuci kampung dengan memotong kambing. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widodo Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa masih ingat dengan Almas Sakibiru, mahasiswa yang menggugat MK atas syarat usia Capres-Cawapres. Gugatan Almas yang dikabulkan MK membuat Gibran memiliki tiket pencalonan Cawapres. 2 bulan berselang, Almas kini justru menggugat balik Gibran karena kecewa Gibran tidak mengucapkan terima kasih. Nama Almas Sakibiru, mahasiswa asal Solo, Jawa Tengah ini jadi perbincangan publik beberapa bulan lalu. Gugatannya ke MK soal syarat usia Capres-Cawapres dikabulkan, membuat putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka punya tiket pencalonan sebagai Cawapres meski belum berusia 40 tahun. 2 bulan usai gugatan dikabulkan, Almas Sakibiru justru menggugat balik Gibran pada akhir Januari lalu. Alasannya karena Almas kecewa tak ada itikat baik Gibran untuk berterima kasih kepadanya. Ketika pilkada dulu akhirnya terpilih, orang-orang pendukungnya juga dikasih ucapan terima kasih. Lah ini Mas Almas ini kan membuka ruang yang lebar sehingga Mas Gibran bisa naik ke puncak. Tapi sampai detik ini katanya Mas Almas belum pernah mendapat ucapan terima kasih. Almas meminta Gibran membayar ganti rugi 10 juta rupiah yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar pengacara saat melayangkan gugatan ke MK. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan Ketua KPU Hashim Asyari dan 6 anggotanya terbukti melanggar kode etik karena penerimaan pencalonan Gibran sebagai Cawapres. Hashim Asyari dan 6 komisioner dijatuhi sanksi keras karena melanggar kode etik pedoman penyelenggara pemilu. KPU melanggar pasal 15 peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017, di mana ada 2 etika yang dilanggar, yakni tidak melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, serta tidak menjamin kualitas pelayanan. Sebelumnya mereka diadukan karena menerima pendaftaran Gibran yang dinilai pengadu tidak sesuai dengan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu, presiden dan wakil presiden. KPU belum merevisi atau mengubah peraturan tersebut pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Tentang penetapan pasangan calon sepanjang hal itu yang terkait dengan pencalonan Gibran. Ya. Jadi kami berencana mengupayakan upaya hukum untuk meminta pembatalan. Dasarnya apa? Dasarnya penetapan dan Pemirsa, pedagang plastik di Salatiga, Jawa Tengah membeli sepeda motor sport seharga 20 juta dengan 3 galon uang koin. Uang tersebut hasil tabungannya selama 5 tahun.
koin dalam galon air mineral dibopong Sinurat, warga Salatiga, Jawa Tengah, menuju sebuah showroom sepeda motor di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Total 3 galon penuh berisi koin untuk membeli sepeda motor sport seharga puluhan juta rupiah. Pedagang kantong plastik ini mengumpulkan ribuan uang koin, pecahan 500 dan 1.000 rupiah sedikit demi sedikit sejak 2019 dan disisihkan dari hasil berjualan plastik. Namun karena hasil penghitungan jumlah uang koin yang ada hanya 13 juta rupiah lebih, Sinurat akhirnya tidak bisa membeli sepeda motor impiannya seharga 20 juta rupiah secara tunai. Ngumpulin uang raja. Rasanya gimana yang mau dikatakan ya? Rasanya ya buat dengan hasil keringat sendiri. Ngumpulinnya sedikit-sedikit, karena kalau lagi di jalan ketemu uang receh 500 atau 1.000 rupiah, saya ambil. Sinurat akan mencicil sisa pembayaran setiap bulan dengan besaran yang sudah disepakati. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok yang sulit dijangkau masyarakat, Partai Perindo hadir membantu rakyat kecil dengan bazar sembako murah. Selain bazar sembako murah, juga dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis di kawasan Tebet, Manggarai, yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum Kartini Perindo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II, Liliana Tanusudibyo. Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanusudibyo mendapat sambutan meriah dari warga Kebon Baru, Tebet, Manggarai, Jakarta Selatan. Liliana yang juga caleg DPR RI Dapil Jakarta II ini hadir menyapa warga yang mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar sembako murah Partai Perindo. 1.000 paket berisi 1 liter minyak goreng dan 1,5 kilogram beras premium pun ludes diserbu oleh warga yang dibanderol seharga Rp5.000. Wah, seneng banget dong ngebantu warga-warga Kebon Baru yang tadinya kan beras mahal dibantu, ada minyak dibantu kan, jadi kita seneng semua di sini. Warga juga disosialisasikan berbagai program Partai Perindo dan pasangan Ganjar Mahfud yang mengupayakan pendidikan bagi masyarakat miskin. Pendidikan sangat penting ya, karena dengan pendidikan seseorang itu bisa melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, dan dia seseorang yang terdidik tentunya dia bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik dalam keluarganya terutama. Dan program dari Pak Ganjar sendiri itu adalah 1 warga miskin 1 sarjana. Partai Perindo mendorong agar terciptanya nilai usaha atau lapangan usaha untuk masyarakat. Seperti kayak gerobak kan, kita dikasih gerobak 1 mendapatkan gerobak 1-nya lagi, agar pengangguran di dalam rumah, kalau bisa ada pengangguran dalam rumah untuk masyarakat diperbantu, dan pendapatan yang biasanya cuma hanya segini per hari akan diberkali lipatkan seperti itu. Liliana Tanusudibyo mengajak warga untuk turut andil dalam mensukseskan pemilu 2024 dan menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari mendatang. Dari Jakarta, Else Casey Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, RPA Partai Perindo telah mendatangi Kementerian Luar Negeri untuk melacak keberadaan Poninga, buruh migran Indonesia di Malaysia yang tidak ada kabar sejak setahun terakhir. Poninga sendiri menurut informasi masih berada di rumah majikannya. RPA Perindo menindaklanjuti kasus Poninga, tenaga kerja wanita di Malaysia asal Tulungagung, Jawa Timur yang hilang kontak dengan keluarga. Setelah menerima surat kuasa dari pihak keluarga, RPA Perindo mendatangi Kementerian Luar Negeri untuk melacak keberadaan Poninga di Malaysia. Dari hasil koordinasi dengan pihak terkait, RPA Perindo memastikan Poninga masih berada di rumah majikannya. Mereka memberikan apresiasi, langsung menelepon ke Kedutaan Besar Malaysia dengan data-data yang kami berikan untuk melacak dulu. Ini Bu, dari 2 nomor HP ini kan yang kontak ini kan akan terlacak sebenarnya posisi Ibu Poniga itu di mana. Nah, setelah itu kedutaan akan melihat bagaimana caranya sehingga Ibu Poniga dibantu mendapatkan haknya, karena 1 tahun dia belum mendapat gaji dan kerinduannya untuk pulang ke Indonesia. RPA Perindo akan terus mengambil langkah tepat dan cermat dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk segera memulangkan Poninga ke keluarganya di Tulungagung. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Rosalincio bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.